Pada suatu malam yang sunyi, di sebuah kampung terpencil, terdapat sebuah legenda tentang kutukan nenek tua yang begitu menakutkan. Konon, nenek tua itu memiliki kekuatan supranatural yang sangat kuat dan mampu mengutuk siapapun yang melanggar larangan yang ditetapkan. Cerita dimulai ketika seorang remaja bernama Dika bersama teman-temannya memutuskan untuk mencoba menguji kebenaran legenda tersebut. Mereka mendengar kabar bahwa nenek tua itu tinggal sendirian di sebuah rumah tua di pinggir hutan. Tanpa takut, Dika dan teman-temannya pergi menuju rumah nenek tua pada malam yang gelap dan angker. Mereka berjalan dengan hati-hati melewati pepohonan yang tampak menyeramkan. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan pintu rumah nenek tua. Dengan napas tersengal-sengal, Dika mengetuk pintu rumah. Tidak ada jawaban. Mereka memutuskan untuk masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, begitu mereka membuka pintu, suasana menjadi semakin suram. Mereka menyadari bahwa rumah itu dipenuhi dengan berbagai macam barang ajaib. Ada boneka-boneka tua yang menyeramkan, topeng-topeng misterius, dan buku-buku kuno bertulis mantra-mantra tak terbayangkan. Rasa ketakutan mulai merayap di dalam diri mereka. Saat mereka menjelajahi rumah lebih lanjut, Dika menemukan sebuah buku yang tersembunyi di balik rak buku tua. Tertarik? Dia mulai membaca halaman-halaman dalam buku tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba sebuah perasaan aneh menyelinap ke dalam diri Dika. Tiba-tiba, pintu rumah itu tertutup dengan keras. Teman-teman Dika panik dan berusaha membukanya, namun pintu tidak bisa terbuka. Mereka terjebak di dalam rumah nenek tua yang misterius itu. Dalam kegelapan yang tak terlihat, mereka mendengar suara tawa jahat yang berasal dari sudut ruangan. Nenek tua muncul di depan mereka dengan sorot mata yang menakutkan. Dia tersenyum, memberikan tahu bahwa mereka telah melanggar larangan dengan membaca mantra di dalam buku terlarang. Tanpa takut, Dika dan teman-temannya memasuki rumah tua yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal nenek tua tersebut. Mereka berusaha untuk mencari jejak-jejak adanya kutukan yang menyeramkan. Di dalam rumah, suasana terasa mencekam dengan kegelapan yang menyelimuti setiap sudutnya. Mereka berjalan mengikuti petunjuk suara aneh yang terdengar dari lantai atas. Saat mereka sampai di ruangan atas, mereka melihat seorang nenek tua duduk termangu di pojok ruangan. Wajahnya penuh kerutan dan matanya tampak tajam bak elang. Nenek tua itu memandang mereka dengan tatapan yang seolah-olah bisa membaca pikiran mereka. Dengan suara serak, nenek tua itu berkata, "Kalian telah melanggar batasku. Sekarang kalian akan merasakan kutukan yang tak termaafkan." Tiba-tiba, sinar cahaya redup memenuhi ruangan, dan mereka merasa badan mereka terasa berat. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi mereka merasa terjebak dalam kegelapan. Seolah-olah dapat melihat ke dalam jiwa mereka. Nenek tua itu dengan suara serak berkata, "Kalian telah melanggar larangan yang disepakati. Kini kutukan akan menimpa kalian." Tiba-tiba, semua lampu di rumah mati dan suasana semakin gelap. Dika dan teman-temannya merasa ada sesuatu yang mengepung mereka. Mereka berusaha untuk keluar dari rumah tersebut. Namun pintu-pintu telah terkunci dengan sendirinya. Mereka berjuang mencari jalan keluar sambil mendengar suara-suara aneh dan bayangan-bayangan menyeramkan muncul di sekitar mereka. Ketakutan pun semakin membuncah. Dalam keadaan panik, Dika ingat tentang cerita legenda itu. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan adalah dengan menemukan benda pusaka yang dapat mengalahkan kekuatan nenek tua tersebut. Dengan keberanian yang tersisa, Dika dan teman-temannya mulai mencari-cari di dalam rumah. Mereka terus melakukan pencarian dengan harapan menemukan benda pusaka yang akan menyelamatkan mereka dari kutukan tersebut. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah peti tua di salah satu sudut ruangan. Dengan hati-hati, mereka membukanya dan menemukan sebuah kalung dengan batu permata yang bersinar terang. Tanpa ragu, Dika mengambil kalung tersebut dan memakainya di lehernya. Tiba-tiba, suasana rumah berubah. Cahaya kembali menyala, pintu-pintu terbuka, dan suasana menakutkan pun mereda. Perlahan-lahan, mereka keluar dari rumah tua itu dengan lega. Mereka menyadari bahwa kutukan telah terlepas dan kekuatan nenek tua itu telah dikalahkan. Setelah mengalami pengalaman yang menyeramkan itu, Dika dan teman-temannya berjanji untuk tidak lagi melanggar peraturan atau meremehkan kekuatan yang lebih tinggi. Mereka belajar dari kesalahannya dan bersyukur atas keselamatan mereka. Sejak saat itu,
Cerita tentang kutukan nenek tua menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mencoba menguji kebenarannya.